pasukan Israel diterpa krisis bertubi-tubi. Ketika agresinya terhadap jalur Gaza terus berlanjut, tentara pendudukan Israel menghadapi krisis bertubi-tubi yang mempengaruhi kinerja militernya. Pada saat yang sama mereka menghadapi ketabahan yang legendaris dari faksi-faksi perlawanan Palestina. Meskipun lebih dari 5 bulan telah berlalu sejak agresi Israel di Gaza, perlawanan masih melancarkan serangan berturut-turut terhadap pasukan penjajah, dan keberhasilan operasinya menunjukkan kebuntuan yang dialami tentara pendudukan dan pendarahan hebat. Yang terjadi di dalamnya berupa kerugian perwira, tentara dan kendaraan militer. Al Jazeera Arabia mengutip para analis menyimpulkan munculnya krisis serius di kalangan tentara pendudukan merupakan indikasi kuat kegagalan besar dalam perang di jalur Gaza. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang siapa yang berperang, mengingat pembicaraan tentang kehadiran tentara asing di medan perang, selain puluhan perusahaan keamanan dan tentara bayaran. Penulis dan peneliti politik Muin Mana percaya bahwa perang di Gaza merupakan kegagalan besar bagi tentara pendudukan yang menghabiskan kekuatan mereka, terutama pasukan darat, yang telah bobrok akibat serangan perlawanan. Dia menunjukkan bahwa permintaan yang berulang-ulang untuk gencatan senjata adalah manifestasi dari kelelahan yang dialami oleh pendudukan di Gaza. Berbicara kepada Al Jazeera, ia mengatakan bahwa tentara tidak mampu setelah berperang lebih dari 5 bulan untuk mencapai prestasi nyata di jalur Gaza. Mereka belum berhasil menghabisi terowongan pejuang Palestina pada tingkat taktik maupun pada tingkat lainnya. Dia menambahkan bahwa krisis yang dihadapi tentara pendudukan dalam perang di Gaza muncul dari ketidakmampuan mereka untuk mengidentifikasi target sebagai akibat dari kebutaan intelijen yang mereka hadapi, selain kejutan taktis yang mereka hadapi di lapangan. Pengurangan pasukan. Terbunuh dan cederanya ribuan tentara selama operasi Badai Al-Aqsa dan invasi darat selanjutnya di jalur Gaza memperkuat perlunya lebih banyak mobilisasi manusia dalam jajaran tentara penjajah. Media Israel melaporkan bahwa tentara Israel kekurangan personel dan membutuhkan sekitar 7.000 tentara tambahan. Surat kabar Yediot Ahronot mengutip pernyataan dari tentara pendudukan bahwa setengah dari pasukan yang dibutuhkan akan didistribusikan untuk misi tempur. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun tentara meminta tambahan 7.500 wajib militer untuk mengkompensasi kekurangan perwira dan bintara, pemerintah hanya mengizinkan 2.500 orang untuk dipromosikan karena anggarannya berlipat ganda. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa proses kompensasi atas kekurangan petugas akan sulit, karena memerlukan waktu dan upaya untuk melatih komandan baru. Patut dicatat juga bahwa Brigade Elit Givati memutuskan untuk mengusir 9 tentara dari pertempuran di jalur Gaza, karena masalah disiplin operasional di kalangan prajurit. Media Israel melaporkan bahwa ada ketakutan di kalangan pemimpin militer mengenai percepatan keberangkatan sukarela personel militer. Mereka juga mencatat bahwa krisis ini terjadi pada saat tentara perlu meningkatkan jumlah pasukannya mengingat peningkatan signifikan dalam tugas di medan perang. Surat kabar Israel Today menyatakan dalam sebuah laporan bahwa perwira senior di angkatan bersenjata sangat prihatin dengan perdebatan sengit di kalangan generasi muda yang sedang bertugas,
serta di antara anggota militer tetap yang lebih tua, yang juga melaporkan keinginan mereka untuk diberhentikan dari dinas. Mereka merasa beban yang ditanggung di medan tempur terlalu berat. Laporan tersebut mengatakan bahwa beban tersebut tidak hanya ditanggung oleh para pejuang, tetapi juga pada sebagian besar anggota militer tetap, termasuk pendukung tempur. "30.000 tentara Israel dirawat karena kesehatan mentalnya terganggu usai berperang melawan Hamas juga berjuang Palestina di Gaza. Dilaporkan 30.000 tentara Israel itu telah menghubungi hotline kesehatan mental sejak penjayaan jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Menurut militer, dan sekitar 200 tentara Israel dipulangkan karena masalah psikologis. Sebuah pernyataan militer Israel juga mengatakan bahwa sekitar 85% tentara yang mencari perawatan psikologis telah kembali bertugas aktif. Sekitar 200 tentara diberhentikan dari militer karena masalah psikologis yang mereka derita akibat perang, ungkap laporan militer Israel. Sementara itu, Korps Media Tentara Israel berencana meresmikan pusat kesehatan mental yang bagi tentara di tengah kekhawatiran tentara mengalami gangguan stres pasca trauma akibat perang Gaza. Pusat kesehatan mental baru akan mencangkup sebuah klinik untuk mengobati PTSD di kalangan tentara, kata pihak militer. Tanggal 2 Februari 2024, Yaakil Levitch, Kepala Departemen Klinis Penyakit Mental Angkatan Darat, mengatakan sekitar 3.000 tentara telah diperiksa oleh para ahli kesehatan mental sejak 7 Oktober. Israel masih terus melancarkan perang di Gaza sejak 7 Oktober 2023, hingga membuat warga sipil Gaza banyak yang tewas. Selain itu, setidaknya 7.000 orang belum ditemukan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh jalur Gaza, mengutip dari Palestine Chronicle. Organisasi-organisasi Palestina dan internasional mengatakan mayoritas dari mereka yang terbunuh dan terluka adalah perempuan dan anak-anak. Agresi Israel juga mengakibatkan hampir 2 juta warga Gaza terpaksa mengungsi dari jalur atau seluruh jalur Gaza. Bahkan sebagian besar pengungsi terpaksa mengungsi ke kota Rafah di bagian selatan yang padat penduduknya, dekat perbatasan dengan Mesir yang kini menjadi kota terbesar di Palestina.